Jasmine yang jahil kemudian mencabut rumput yang tak jauh darinya kemudian menyapukan rumput itu di wajah Stefano. Stefano tersenyum menyadari kejahilan sang istri, dengan dia masih tetap memejamkan matanya, hingga tiba-tiba Stefano menarik tangan Jasmine hingga kepala gadis itu jatuh tepat di dada bidang miliknya. Kemudian Stefano menahan kepala istrinya dan melingkarkan tangannya pada leher sang istri. "Suamiku, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas," kata Jasmine mencoba melepaskan tangan kekar Stefano dari lehernya karena posisi wajahnya berada tepat menghadap dada Stefano. "Masih mau jahil lagi tanya Stefano yang kini mulai membuka matanya yang sedari tadi terpejam. "Ampun. Aku janji tidak akan jahil lagi," ucapnya dengan mengangkat jari tengah dan jari telunjuknya. "Ayolah tolong lepaskan suamiku," pintanya dengan nada suara memelas. "Janji?" tanya Stefano memastikan jika istrinya tidak akan jahil lagi. "Iya janji," kata Jasmine kemudian langsung bangun ketika Stefano sudah melepaskannya. Kemudian dia berkata, "Aku tidak janji," lalu berlari meninggalkan Stefano. Stefano menggelengkan kepalanya kemudian bangun dan berlari mengejar istrinya. "Lihatlah tuan, mereka seperti anak kecil," kata Lily menunjuk ke arah Jasmine dan suaminya. Dia sedari tadi hanya bisa mengintip apa yang Jasmine dan Stefano lakukan. "Bukankah Nyonya memang masih kecil sama sepertimu?" kata Jason yang mengikuti arah pandang sahabat Nyonya mudanya itu. "Aku punya ide," kata Lily dengan wajah sumringah seperti baru saja mendapatkan harta karun. "Ide apa?" tanya Jason dengan tatapan menyelidik. Dia meragukan ide gadis aneh di sebelahnya adalah ide yang cemerlang. Mungkin saja idenya tidak akan berguna dan kemungkinan besar akan menyusahkannya. "Tapi Anda harus mau berakting denganku," katanya kemudian dengan senyum yang menurut Jason terlihat mengerikan. "Bukan apa yang tadi ku bilang dalam hati, pasti ide gadis aneh ini akan melibatkanku," gumam Jason yang tidak bisa didengar oleh Lily. "Kita harus mencontohkan bagaimana jika orang dewasa sedang berkencan, tidak seperti mereka yang seperti anak kecil hanya bisa main kejar-kejaran," kata Lily menyampaikan idenya kepada Jason. "Apa maksudmu? Kau? Jangan lagi kau mencuri kesempatan dalam kesempitan. Aku tidak mau mengikuti idemu itu, yang ada nanti aku rugi besar," kata Jason menolak ide Lily dengan tegas dan mengalihkan pandangannya dari gadis aneh itu. Lily yang melihat Jasmine dan suaminya berlari mendekat ke arahnya, kemudian dengan cepat dia menarik tangan Jason agar pria itu berbalik dan menatap kembali ke arahnya, dan tanpa ragu dia berjinjit dan mencium Jason tepat di hadapan pasangan suami istri itu yang kini posisinya hanya berjarak 1 meter darinya. Hingga dapat dipastikan keduanya dapat melihat dengan jelas. Lily kemudian mengalungkan tangannya di leher Jason. Stefano yang melihat itu memalingkan wajahnya yang sudah memerah ke samping, sedangkan Jasmine membelalakan matanya lebar, tanpa berkedip sedetik pun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sahabatnya itu melakukan hal seperti itu langsung di depannya. Jason lagi-lagi hanya bisa terdiam, tubuhnya seperti terhipnotis jika gadis aneh itu sudah melakukan sesuatu pada dirinya. Sementara Lily tersenyum menang melihat Jasmine sepertinya sudah terprovokasi. Jasmine tiba-tiba teriak, hingga semua mata menatap padanya. Terlihat Jasmine sedang memegang pergelangan kakinya. "Olive, kau kenapa? Ada apa dengan kakimu? Apa kakimu sakit?" tanya Stefano khawatir. "Suamiku, sepertinya kakiku terkilir karena lari-lari tadi," jawabnya dengan manja. Kemudian Jasmine duduk kembali di rerumputan. Stefano mengernyitkan dahi bingung, padahal tadi yang dia lihat kaki istrinya baik-baik saja. "Suami, kenapa diam saja? Ayo gendong aku," pinta Jasmine dengan tatapan memohon sambil merentangkan kedua tangannya meminta suaminya untuk menggendongnya. Lily hanya tersenyum melihat itu, dia paling tahu jika Jasmine mudah terprovokasi, makanya tadi dia mencoba itu, dan ternyata memang berhasil. Stefano kemudian jongkok, dan kemudian meminta Jasmine untuk naik ke punggungnya. Dengan senang hati tentunya Jasmine melakukan itu, karena sedari tadi dia memang mengharapkannya. Dan untung saja Lily melakukan hal itu, sehingga Jasmine bisa sedikit menyingkirkan rasa malunya hingga meminta suaminya untuk menggendongnya untuk menuju ke meja makan karena ternyata jam makan siang sudah lewat dan mereka semua melupakan itu, karena terlalu asyik melakukan kegiatannya masing-masing. Dalam gendongan Stefano, Jasmine hanya terus saja tersenyum tanpa bisa menyembunyikannya. Dan melihat itu membuat Lily juga ikut bahagia. Mereka kemudian makan siang bersama menikmati hidangan yang disiapkan pelayan. Lily yang telah selesai makan kemudian pamit pada Jasmine untuk segera kembali. Dan Jasmine pun mengiyakan. Karena dia tahu pasti Lily butuh istirahat setelah semalam bekerja sampai pagi.
Stefano menyuruh Jason untuk mengantarkan sahabat istrinya, sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarkan istrinya kembali dengan selamat. Awalnya Lily menolak, tapi karena ancaman yang dikatakan Jasmine, akhirnya Lily hanya bisa pasrah. Jasmine yang juga sudah selesai makan kemudian ikut mengantarkan Lily ke depan, meninggalkan suaminya yang masih menyelesaikan acara makannya. Setelah itu dia kembali lagi ke dapur untuk menyiapkan bahan masakan yang akan disajikan pada acara papi mertuanya. Sepertinya tadi ada yang sakit kakinya, tapi dari tadi aku perhatikan sepertinya baik-baik saja, kata Stefano begitu melihat Jasmine masuk kembali ke dapur. Jasmine hanya tersenyum menanggapi ucapan suaminya, dia malu karena sudah berbohong. Stefano hanya menggelengkan kepalanya menyadari jika sebenarnya tadi istrinya hanya pura-pura kesakitan. Jasmine kemudian melangkahkan kakinya menuju kulkas, dia mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menu masakannya kali ini. Melihat istrinya yang sedang sibuk, Stefano memutuskan untuk mendekat dan akan membantunya. Ada yang bisa dibantu? Aku akan membantumu, cepat katakan kamu ingin aku membantu apa? Tanya Stefano. Jasmine menatap suaminya dengan tatapan menyelidik. Stefano hanya tersenyum ketika mendapat tatapan itu dari istrinya. Aku benar-benar ingin membantu, aku memang tidak bisa memasak, tapi aku bisa membantu mencuci sayuran atau memotongnya, jadi kamu jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, kalau itu terjadi nanti malam keluargaku akan kelaparan karena pemilik rumahnya tidak jadi memasakkan hidangan untuk menyambut kedatangan mereka. Baiklah, pasrah Jasmine. Awas saja nanti kalau Anda sampai mengganggu acara memasakku. Ucapnya kemudian dengan nada mengancam. Kemudian Stefano menggulung lengan kemejanya sampai siku, sedangkan Jasmine mengambilkan celemek dan memakaikannya pada Stefano. Dengan telaten Jasmine memasak sambil sesekali mengajari cara memotong yang benar pada Stefano. Dan tak butuh waktu lama, Stefano kini sudah bisa atas apa yang tadi diajarkan istrinya. Stefano beruntung istrinya sangat sabar membimbingnya. Mereka berdua kini sedang asyik dengan kegiatannya, berkutat dengan alat-alat dapur. Hingga tak terasa kini langit di luar sana sudah mulai tampak gelap, pertanda jika malam sebentar lagi akan tiba. Setelah menyelesaikan acara memasaknya, kini Jasmine meminta tolong beberapa pelayan untuk membersihkan dapur yang tadi Jasmine dan suami gunakan, kemudian dia bergegas menuju kamarnya untuk membersihkan diri dan bersiap-siap menyambut kedatangan keluarga suaminya. Begitu pula dengan Stefano yang kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri juga. Setelah seharian ini Jasmine menghabiskan waktu berdua dengan suaminya, kini dia sekarang sedang bersiap untuk menyambut kedatangan mertuanya ke kediaman mereka. Sore tadi Jasmine juga sudah menyiapkan beberapa hidangan dan juga sempat membuat kue untuk dinikmati bersama dibantu oleh suaminya. Setidaknya tadi suaminya itu benar-benar membantunya tidak hanya mengganggu saja seperti waktu itu ketika mereka di dapur bersama. Dengan gaun putih di atas lutut berlengan panjang, dia sudah siap dengan penampilannya. Tak lama datang seorang pelayan mengetuk pintu dan memberitahukan jika mobil mertuanya sudah ada di depan. Dengan anggun Jasmine keluar dari kamarnya, menuruni anak tangga, dan berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan mertuanya itu. Dilihatnya orang tua dari suaminya tersebut turun dari mobilnya. Kemudian tak lama ada dua mobil lain yang juga berhenti, satu diantaranya Jasmine mengenali mobil itu, mobil yang tadi pagi dia naiki, yaitu mobil adik iparnya. Dan di mobil yang satu lagi turunlah sepasang suami istri yang Jasmine pernah temui ketika di acara keluarga suaminya itu. "Bi, apa tuan muda sudah bersiap? Tolong sampaikan padanya untuk segera keluar menyambut kedatangan keluarganya," kata Jasmine meminta tolong pada salah satu pelayan untuk menemui suaminya agar segera keluar kamar setelah dia selesai bersiap. Tapi cukup lama menunggu Stefano tidak kunjung menghampirinya. Sampai tamu mereka kini sudah hampir saja masuk. Dengan terpaksa, tanpa kehadiran suaminya Jasmine menyambut kedatangan mereka seorang diri. Dengan tersenyum lebar, Jasmine menyapa kedua orang tua suaminya, "Selamat datang papi, ibu." Jasmine memang memutuskan untuk memanggil Tifa dengan sebutan ibu, seperti ketika suaminya memanggil. Tifa tersenyum senang, kemudian memeluk menantunya tersebut. "Terima kasih sayang sudah menyambut kedatangan kami," kata Tifa tersenyum tulus. Sementara William sempat terkejut ketika menantunya memanggil istrinya dengan sebutan ibu, sebutan yang Stefano biasa sebut. Sementara Max hanya diam saja. Tapi tidak dengan sepasang suami istri yang ikut bersama mereka. Satu kalimat yang mereka lontarkan membuat darah Jasmine seketika mendidih. "Kenapa hanya menyambut kedatangan kami seorang diri, di mana suamimu?"
Apa dia sekarang sedang diikat lagi, tangan dan kakinya, atau dia mungkin tidak bisa hanya untuk sekedar menginjakkan kakinya di lantai? Ucap seorang pria yang tidak Jasmine ketahui siapa namanya. Kak Jasper, kau tidak boleh berbicara seperti itu, bagaimanapun ada papi dan istrinya di sini. Dengan kau mengatakan seperti itu, kau sama sekali tidak menghargai keberadaan mereka di sini. Jadi stop, jangan cari ribut di hari yang seharusnya kita berbahagia karena merayakan bertambahnya umur papi, kata Max memperingati Jasper, anak dari sepupu papinya. Tifa yang melihat kedua tangan menantunya yang mengepal erat, lantas menggenggam dan tersenyum padanya, seolah mengatakan tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Seketika kepalan tangan Jasmine mengendur dan kemudian membalas senyuman mertuanya itu. Ya sudah, mari silahkan masuk. Jangan hanya berdiri di depan pintu saja, kata Jasmine memaksakan senyumnya. Mari Bu, kita masuk. Mungkin sebentar lagi suami Jasmine akan keluar, ucap Jasmine kemudian sambil merangkul lengan ibu mertuanya. Tifa tersenyum lalu memegang tangan menantunya yang melingkar di lengannya. Yang lain juga ikut masuk. William tanpa sadar tersenyum tipis melihat senyum tulus yang istrinya tunjukkan, rasanya sudah lama sekali dia tidak melihat senyum itu. Hari-hari pernikahan mereka diisi dengan pertengkaran dan perdebatan yang selalu sama, yaitu tentang Stefano. Sementara Max hanya memandang Jasmine yang terlihat akrab dengan maminya. Dia tersenyum, andai saja waktu itu dirinya tidak melarikan diri saat pernikahan. Mungkin dia sekarang sedang membina rumah tangganya yang bahagia. Jasper dan istrinya hanya berjalan malas mengikuti mereka. Rasanya sebenarnya enggan untuk ikut serta dalam acara ini. Kalau saja dia tidak disuruh, pasti dia lebih memilih makan romantis bersama istrinya. Mereka semua kini sudah berada di meja makan, tapi Stefano tak kunjung menampakkan dirinya. Membuat Jasmine bangun dari duduknya. Kalau begitu saya panggilkan suami saya dulu, pamit Jasmine pada keluarga barunya. Tiffany mencegah Jasmine dan berkata, biar ibu saja yang memanggilnya, kamu di sini saja ya, temani papi mengobrol. Kemudian dia berlalu setelah mendapat anggukan dari menantunya. William hanya diam saja, tidak mengiyakan juga tidak melarangnya. Dia hanya menatap kepergian istrinya, dan Jasmine melihat tatapan itu. Suara pintu diketuk terdengar di telinga Jason dan Stefano yang kini berada di dalam kamar Stefano. Mereka sedang berdebat masalah kursi roda. Stefano tidak ingin memakai kursi rodanya, dia ingin menunjukkan ke semua orang bahwa dia sudah sembuh kakinya, tapi Jason tidak mengizinkan karena takut akan menjadi masalah nantinya. Mendengar pintu yang terus diketuk, Jason akhirnya melangkah untuk membukakan pintu. Nyonya, sapa Jason menundukkan kepalanya sopan. Jason, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Sapa Tifa. Saya baik Nyonya, apa Anda ingin bertemu Tuan Muda? Kalau begitu silahkan masuk. Saya permisi dulu, kata Jason pamit kemudian berlalu. Jason, terima kasih, aku tahu ini berat untukmu tapi kamu tetap selalu ada di sampingnya. Terima kasih Jason, ucap Tifa tulus. Jason menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Nyonya Tifa, Anda jangan bicara seperti itu, Nyonya. Semua memang sudah takdirnya dan saya tidak pernah menyalahkan Tuan Muda atas apa yang menimpa pada ayah saya. Ayah sering mengatakan padaku jika melindungi Tuan Muda adalah kewajibannya, dan itu juga yang harus saya lakukan, itu saja tidak cukup untuk menebus apa yang telah ayah saya perbuat. Saya yang harusnya minta maaf Nyonya, kata Jason tulus. Tifa tersenyum, sudahlah tidak perlu dibahas lagi hal yang menyakitkan itu, aku masuk dulu. Kemudian Tifa menepuk bahu Jason pelan sebelum melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam kamar putranya. Tifa masuk dan melihat Stefano sedang berdiri menatap keluar jendela, di mana di sana ada taman bunga yang istrinya buat. Wah, indah sekali. Apa semua ini menantu ibu yang buatkan? Tanya Tifa begitu dia berdiri di samping Stefano dan ikut melihat taman itu. Stefano menoleh dan tersenyum, Ibu, kenapa ibu kesini? Apa papi tidak marah melihat ibu kemari? Bukannya menjawab, Tifa justru mengalihkan pembicaraannya. Jadi ini yang membuat putra ibu berlama-lama di kamarnya, sepertinya putra ibu menyukai hadiah dari istrinya, ucap Tifa masih dengan senyum menghiasi bibirnya sambil mengelus kepala putranya itu. Iya Bu, Vano menyukainya bahkan sangat menyukainya. Terima kasih Bu, terima kasih karena membujuk Vano waktu itu untuk menjadi pengganti Max, hingga Vano bisa mendapatkannya, kata Vano menatap ibunya dengan senyuman tulus. Sama-sama sayang, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, hanya itu yang bisa ibu berikan padamu, seorang gadis yang selalu kamu ceritakan pada ibu, dan kamu selalu tersenyum saat menceritakannya, seorang gadis yang dari dulu kamu ingin nikahi, kata Tifa sambil mengusap lembut pipi Stefano. Apa maksud ibu?
kata Stefano menatap ibunya penuh tanya. Tifa kemudian tersenyum menatap putranya yang sepertinya penasaran akan maksud perkataannya. Tifa berjalan menelusuri kamar putranya yang tidak sama sekali berubah. Dia kemudian duduk di kursi yang ada di kamar itu. Apa kamu ingat saat kelas 3 SMA, hari di mana kamu dikeluarkan dari sekolah? Bukannya kamu bersedih, saat ibu menemuimu justru kamu tersenyum dan mengatakan kamu bertemu dengan gadis imut yang mengajakmu menikah? Tanya Tifa pada Stefano mengingat dulu saat putranya menceritakan tentang kejadian saat dirinya berumur 18 tahun. Tentu saja Vano ingat, Bu. Tapi sepertinya Vano tidak bisa menepati janji Vano padanya. Vano sudah menikah sekarang, dan Vano, ucap Stefano menggantung, dia malu mengatakan kata selanjutnya kepada ibunya. Dan kamu sudah jatuh cinta sama istri kamu iya kan? Ucap Tifa menebak kata yang tidak teruskan sang putra. Stefano hanya tersenyum menanggapi jika tebakan ibunya benar. Kemudian pandangannya menerawang jauh saat kejadian 12 tahun lalu. Seorang anak Sem jatuh dari tangga sekolah. Di sekolah itu, dari SD, SMP, sampai SMA terletak di gedung yang sama, hanya saja lokasinya yang berbeda. Saat itu Stefano mendengar jika adiknya berkelahi dengan teman sekelasnya, saat itu Maxime masih duduk di kelas 1 SMP. Dengan mendorong sendiri kursi rodanya, Stefano pergi ke kelas adiknya. Saat Stefano tiba teman sekelas Max, sudah tergeletak di tangga paling bawah bersimbah darah. Melihat adiknya dengan tangan yang bergetar, Stefano lantas langsung menyuruh adiknya pergi dari tempat itu. Maxime yang ketakutan akhirnya menuruti perintah kakaknya. Tak lama guru-guru berdatangan. Dan mereka menelepon ambulans segera untuk membawa anak yang terluka itu. Orang tuanya yang kebetulan juga seorang guru di situ tidak terima dia mendorong Stefano hingga dia terjatuh dan tangannya terluka karena terkena pecahan vas bunga, yang memang sudah ada sejak Stefano tiba. Sejak saat itu Stefano dikeluarkan dari sekolah, apalagi rumor yang beredar jika dia seperti monster yang bisa mencelakai siapa saja sejak kecelakaan yang menimpa adik bungsunya, membenarkan jika Stefano lah yang memang melakukan hal keji itu. Kata monster seakan sudah melekat pada diri Stefano. Apalagi anak yang jatuh itu tidak bisa diselamatkan karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian itu, orang tuanya dipanggil ke sekolah, dan dia dimarahi habis-habisan oleh papinya. Dia kemudian berlari dan duduk di bawah pohon besar di belakang sekolah, dan saat itulah dia bertemu dengan gadis kecil yang cantik dan imut berumur sekitar 6 tahun. Dengan polosnya dia berkata, "Kakak kenapa di sini sendiri? Kakak tidak punya teman ya? Jasmine mau kau jadi teman kakak, nanti kalau sudah besar kita menikah, kata ayah kalau kita menikah kita bisa menjadi teman selamanya." Kemudian gadis itu melihat tangan Stefano yang berdarah. Dia meniup luka itu, dan membalutnya dengan sapu tangan yang dibawanya. Kemudian dia melepas pita merah muda yang ada di rambutnya, terus mengikatkan pada sapu tangan yang sudah dibalutkan di tangan Stefano. Gadis itu mencium tangan Stefano yang sudah dibalut dan diberi pita merah muda itu. Kata ibu, "Ini obat yang mujarab biar tidak sakit lagi, sebentar lagi pasti tangan kakak akan sembuh, kakak jangan sedih lagi dan kakak harus janji tunggu Jasmine besar, terus kita menikah biar Jasmine bisa temani kakak terus," tambah gadis itu menatap Stefano dengan tatapan yang lucu. "Cepat kakak janji dulu," ucapnya dengan bibir yang mengerucut, karena kesal Stefano tidak menanggapi ucapannya. Hingga tak lama seorang wanita memanggilnya yang Stefano yakini jika itu ibu dari gadis kecil yang jongkok di depannya. "Jasmine ayo sayang, kita pulang sekarang, ayah sebentar lagi sampai," kata wanita itu yang Stefano dengar. Kemudian gadis itu berlari ke arah ibunya, Stefano menunduk melihat tangannya yang seperti bungkusan kado, dia tersenyum hingga pandangannya tertuju pada gadis kecil tadi yang kembali berlari ke arahnya. Gadis kecil itu mencium pipi Stefano lembut dan kemudian berbalik lagi berlari ke arah ibunya. Stefano hanya menatap gadis kecil itu yang semakin jauh dari jangkauannya. Dan dia berkata dengan pelan, "Iya kakak janji akan menunggumu besar dan kita akan menikah." Masih dengan tersenyum dia menatap tangannya yang terlihat lucu akibat ulah gadis kecil itu. Karena dia melihat bukan seperti luka yang dibalut pada umumnya tapi tangan Stefano dibungkus penuh dengan sapu tangan itu dan pita itu diikatkan di ujungnya. Lebih terlihat seperti bungkusan kantong koin, karena jari-jari Stefano bahkan tidak bisa digerakkan. Setelah gadis itu pergi, ibunya datang dan justru heran melihat putranya itu senyum-senyum sendiri, dan mengalirlah cerita Stefano tentang gadis kecil yang baru ditemuinya.
Dan untuk mengingatnya Stefano sengaja melukis kejadian tadi, dan lukisan itu sampai saat ini masih berada di kamarnya ditutupi dengan kain putih, yang waktu itu istrinya mencoba untuk membukanya tapi Stefano justru melarangnya. Tifa melihat arah pandang putranya pada sebuah benda yang ditutupi kain putih, kemudian dia melangkah dan mengambilnya sembari menyingkirkan kain penutup itu. Dia dibuat kagum melihat lukisan putranya, ternyata bakat Kak Stefan mengalir pada Stefano, batin Tifa. Wah, bagus sekali lukisannya sayang. Ini Jasmine gadis kecil itu kan? Ibu juga sudah pernah melihatnya, kata Tifa sambil matanya memandang lukisan itu. Ibu pernah melihat gadis kecil itu? Tanya Stefano menatap ibunya. Ibu pernah melihatnya, sewaktu kamu menceritakan tentangnya, ibu jadi penasaran dan ibu akhirnya mendatangi gurunya dan menanyakan tentang Jasmine, dan gurunya itu menunjukkan Jasmine ke ibu, ternyata kamu benar dia gadis yang lucu dan selalu ceria, jelas Tifa mengingat masa itu. Apa istrimu sudah pernah melihat lukisan ini? Tanya Tifa penasaran sambil meletakkan kembali lukisan tadi pada tempat semula. Stefano hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa kamu melarangnya untuk melihat? Tambah Tifa menatap putranya. Iya bu, Vano hanya tidak ingin istri Vano tahu jika Vano pernah menyukainya dan bahkan sampai menyimpan lukisan itu. Rencananya Vano akan meminta tolong Jason untuk menyingkirkan lukisan itu nanti, kata Stefano menjelaskan. Ternyata putra ibu sangat sayang ya sama istrinya, sampai seperti itu menjaga perasaan istrinya, padahal ini hanya gadis masa lalunya. Tifa tampak kagum akan sifat Stefano yang sangat menjaga perasaan istrinya. Tifa kemudian mendekat dan berbisik, ingin ibu kasih tahu sebuah rahasia. Putra ibu tidak pernah melanggar janjinya, justru dia saat ini sudah menepati janjinya. Maksud ibu? Tanya Stefano bingung. Gadis kecil itu sudah menjadi istri Vano sekarang, apa Vano tidak tahu? Coba Vano lihat sapu tangan di tangan Vano. Bukankah sapu tangan itu sama dengan yang Vano miliki? Gadis kecil itu adalah gadis yang sama dengan gadis yang Vano nikahi. Dia adalah Jasmine, apa Vano lupa nama lengkap istri Vano? Sekarang tunjukkan lukisan itu pada Jasmine. Biar menantu ibu itu tahu bahwa dia adalah cinta pertama suaminya, kata Tifa kemudian menepuk bahu putranya yang seperti tampak kaget dengan apa yang tadi diberitahukannya.